Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah inayah yang sampai pada kesempatan pagi hari ini masih tercurah pada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Masih mempelajari mengenai faktor-faktor penyimpangan. Dari apa yang kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya untuk kajian kitab ini, yang dimaksud penyimpangan adalah penyimpangan daripada ru'yah kauniyah ilahiyah. Yang sebenarnya ini berangkat dari satu fakta bahwasanya setiap manusia dilahirkan dengan fitratut tadayun, dengan fitrah menuju kepada zat yang maha kuasa, zat yang merupakan sumber tunggal dari segala macam kesempurnaan. Hanya saja mengapa ada orang yang kemudian tidak mengarah ke sana. Kalau itu memang fitrah, mengapa ada orang atau bahkan sekelompok orang atau banyak orang yang cenderung untuk menjauhkan diri dari perjalanan menuju kepada seruan fitrahnya itu. Nah, yang dimaksud dengan faktor-faktor penyimpangan adalah penyimpangan dari nilai-nilai fitrah itu, yaitu ketuhanan. Makanya kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, penyimpangan ini yang dimaksud adalah penyimpangan dari ru'yah kauniyah ilahiyah atau cara pandang terhadap alam semesta dengan keyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan zat yang maha kuasa, yang maha alim dan lain sebagainya. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah menyebutkan satu faktor yang merupakan faktor mengapa manusia atau banyak manusia itu menyimpang daripada ru'yah kauniyah ilahiyah, di mana faktor yang pertama adalah faktor nafsaniyah atau nafsiyah. Jadi merupakan faktor psikologis ya. Bahwasanya manusia selalu menginginkan kenyamanan, kebebasan, terikatan kepada apapun. Sementara ru'yah kauniyah ilahiyah itu mengandung konsekuensi bahwa ia harus melakukan apa yang harus dilakukan dan menghindarkan apa yang seharusnya dia hindarkan. Dan inilah yang kemudian hawa nafsu manusia mengajak manusia atau enggan untuk membawa manusia menuju kepada seruan ru'yah ilahiyah, kepada seruan fitrah yang tadi kita sampaikan. Jadi orang lebih menyukai menyukai kesenangan, kenyamanan, tidak bekerja tapi menghasilkan sesuatu dan lain sebagainya. Makanya kita lihat banyak orang yang terjebak kepada investasi yang tidak bertanggung jawab, karena memang banyak manusia yang menginginkan kenyamanan tanpa berusaha. Dia letakkan uangnya dan ia berharap agar uang itu berkembang sesuai dengan keinginannya. Sebenarnya banyak contoh-contoh atau barangkali faktor-faktor, subfaktor daripada faktor psikologis ini berbagai macam bentuknya, dari mulai kenyamanan. Ada juga kemalasan. Kadang seringkali orang malas untuk melakukan sesuatu yang bagi dirinya atau dia pandang sebagai sesuatu yang manfaatnya itu tidak jelas.
atau mungkin juga manfaat yang dicapai itu selain terlalu abstrak ya, manfaat yang dicapai itu adalah manfaat-manfaat yang dia gambarkan sebagai imajinasi, sebagai harapan-harapan, impian-impian yang muncul, sehingga dia merasa malas untuk membahas misalkan masalah agama yang notabene merupakan cara untuk kita mengenal pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya keinginan manusia untuk selalu nyaman, kemalasan ia untuk berpikir, kemalasan dia untuk berpikir yang rumit misalkan, ya, dia mengambil jalan pintas untuk tidak atau mengingkari itu, untuk mengingkari ketuhanan, mengingkari dan lain sebagainya, dengan berbagai macam dalih yang dikuatkan juga oleh faktor-faktor dari luar, eksternal, seperti syubhat dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwasanya misalkan orang yang mati tidak pernah kembali, jadi tidak ada bukti otentik bahwasanya di sana ada alam barzah misalkan, atau misalkan tidak pernah ada yang kembali kemudian mengkabarkan bahwa di sana ada pahala surga atau siksa neraka misalkan. Jadi ditambah berbagai macam argumentasi yang lebih merupakan syubhat, menjadikan orang semakin menjauh daripada track untuk menuju kepada ru'yah kauniyah ilahiyah atau cara pandang ilahiyah atau keyakinan akan sang pencipta. Kemarin setelah kita membahas mengenai al-awamil nafsi ya, beberapa faktor-faktor yang bersifat psikologis, dan tentunya ini tidak hanya terbatas pada contoh-contoh ini ya. Mungkin banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana hal-hal yang bersifat psikologis begitu berpengaruh pada kehidupan manusia, terutama dalam hal ru'yah kauniyah ya. Sehingga orang lebih memilih kepada ru'yah kauniyah materialis karena memang simpel, kemudian hasilnya bisa dirasakan secara instan ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian kenapa banyak orang yang menyembah berhala misalkan. Orang menyembah berhala itu sebenarnya bukan, kalau kita lihat ya, tidak ada orang yang orang yang meyakini bahwa patung itu bisa memberikan manfaat atau menimbulkan madarat. Tidak ada akal manapun yang mengatakan seperti itu. Hanya saja dia berbentuk. Dan itu yang kemudian menjadikan mereka itu merasa lebih enak aja menyembah sesuatu, menyandarkan diri kepada sesuatu yang kelihatan, yang nampak, yang lahiriah, yang berupa materi. Dan ketika kemudian diarahkan kepada ru'yah kauniyah ilahiyah dengan sifat-sifat ilahiyah yang kemarin kita bahas, mereka sebenarnya tidak menolak, tapi mereka enggan. Ini kalau kita berangkat dari faktor yang pertama tadi itu, faktor kejiwaan atau lebih kepada faktor psikologis. Jadi mereka enggan untuk bersusah payah untuk mengimani sesuatu yang tidak dia lihat dan lain sebagainya. Maka faktor yang kedua, ini kumpulan faktor ya. Kumpulan faktor pertama adalah faktor-faktor psikologis ya, psikologis. Psikologis ini mencakup keinginan untuk selalu nyaman, berada pada posisi nyaman, zona aman, dan kemudian malas juga itu termasuk. Yang kedua, al-awamil al-istimaiyah, faktor-faktor yang bersifat sosial. Apa itu faktor-faktor yang bersifat sosial? Saya kira kita pasti sudah bisa membayangkan apa yang kita bahas, bahwasanya seorang manusia itu adalah anak lingkungannya. Jadi bagaimana faktor sosial itu akan memberikan pengaruh pada penyimpangan manusia dari ru'yah kauniyah ilahiyah. Al-awamil al-istimaiyah, faktor-faktor sosial, ay al-dhurub wal-awdha al-istimaiyah as-sayyi'ah, atau kondisi. Faktor yang dimaksud di atas adalah kondisi, situasi dan kondisi sosial yang buruk, allati
tatahharu fi ba'dil mustama'at wasyu'ub, yang bisa kita lihat di berbagai macam masyarakat ya, dan juga bangsa. Haitsu yakunu liqadati din wa man bi'aidihim zimam asy-syu'un ad-diniyah daurun fi huduthiha aw ittisaiha. Ini lebih kepada faktor bagaimana para pemimpin agama ini ternyata memberikan gambaran, misalkan gambaran yang tidak tepat mengenai. Contoh misalkan di Indonesia kita lihat bagaimana banyak kalangan yang mengatasnamakan sebagai ulama atau ustadz itu memberikan gambaran mengenai Islam itu kekerasan, kemudian pencemaran nama baik, kemudian menjelek-jelekan, melaknat, mengkafirkan, dan lain sebagainya. Hal itu juga pengaruhnya besar bagi penyimpangan yang terjadi dari ru'yah kauniyah ilahiyah, di mana orang awam akan melihat, loh, orang yang berpegang pada agama kok seperti ini, wah ini agama nggak benar, misalkan seperti itu. Itu bagi orang-orang yang akalnya pendek, yang ada faktor-faktor yang pertama tadi itu, ingin nyaman dan juga malas tadi itu dia malas berpikir, dia akan langsung menolak. Dia tidak akan menelaah bahwasanya jangan lihat agama dari orangnya, tapi pelajarilah agama itu sendiri. Dia tidak berpikir sampai situ, karena tadi itu malas, kemudian ingin nyaman. Jadi langsung saja ambil langkah instan, tolak itu agama, tolak itu ru'yah kauniyah ilahiyah, karena memang kita lihat buktinya dalam masyarakat ini dan lain sebagainya. Haitsu yakunu liqadati din min wa man bi aidihim zimam syu'uni diniyah daurun fi huduthiha aw ittisaiha. Di dalam kondisi masyarakat yang buruk yang muncul yang kita saksikan di berbagai kalangan masyarakat, di mana pemimpin agama dan orang-orang yang di tangannya ada kekuasaan, yang di tangannya ada power, mereka lah para pemimpin lah ya, pemimpin agama, dauran fi huduthiha aw ittisaiha, justru punya peran di dalam menciptakan kondisi yang buruk itu dan meluasnya kondisi ini. Wa fi mithli hadhihi dzuruf wal awda ya tadhi'u ar-ru'yah as-sa'ibah 'alal katsir min qasiri an-nazar. Dalam kondisi seperti ini, maka akan hilang ru'yah kauniyah yang benar di mata orang-orang yang qasirin nazar, yang selalu memandang sepintas. Jadi memandangnya itu selalu sepintas, menilainya selalu sepintas saja. Wa dhi'afit tafkir, dan juga orang-orang yang lemah pemikirannya, karena mungkin faktor yang pertama tadi itu faktor malas dan juga ingin nyaman. Wa la yumkinuhum al-bahth bi umkin, dan tidak mungkin bagi mereka membahas lebih dalam dengan bi umkin ya, dengan dalam anil awamil hakikiyah, tentang faktor-faktor sebenarnya, wala hadhil hawadits wa dzuruf, yang melatar belakangi peristiwa dan juga kondisi buruk itu. Jadi mereka langsung saja pukul rata bahwasanya berarti agama ini tidak bermanfaat. Karena mereka melihat bahwa ternyata para pemimpin agamanya tidak memberikan manfaat, tidak menenangkan, tidak membimbing, tidak membina, tapi justru menampakkan hal-hal yang tidak seharusnya ditampakkan oleh pemimpin agama. Maka mereka orang awam tidak akan kemudian menelaah, meneliti apa benar agamanya atau orangnya. Mereka langsung pukul rata. Walidzalika hina yarawna daural mutadayyin, karena itu ketika mereka melihat peran dari para mutadayyin, peran orang-orang yang ahli agama ya, peran daripada orang-orang yang berkompeten dalam agama, fi wuqu'iha, dalam menciptakan kondisi yang tidak baik itu, yulsikuna hadil awda' bidin, maka mereka akan menempelkan kondisi buruk ini dinisbahkan kepada agama. Wa yatawahamuna, dan mereka menyangka bi annal mu'taqadatud diniyah, bahwasanya keyakinan agama ya sabab fi nusyu' hadhihi dzuruf wal awda' as-sayyi'ah, bahwa keyakinan agama inilah sebab daripada munculnya kondisi yang buruk itu.
Wa yu'addi dzalik ila nufurihim minatin, yang pada gilirannya itu akan menjadikan mereka lari dari agama. Wa dzurufil ijtima'iyyah allati 'ashatha Eropa fi 'asrin nahdah, dan kondisi sosial yang dialami oleh Eropa pada masa kebangkitan adalah contoh-contoh amtilah barizah, adalah contoh-contoh yang jelas limit lihadil awamil, dari faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Wa inna mawaqifal kanisa as-sayyi'ah fi mukhtalafil majalat ad-diniyah wal qanuniyah was siyasiyah kanat min ahammil awamil fi nufurin nasi wa ibti'adihim 'anil masihiyyah bal 'anid din bisuratin 'ammah. Sesungguhnya sikap yang diambil oleh gereja, ya, sikap yang buruk yang diambil oleh gereja terhadap ilmu pengetahuan dalam berbagai macam ranah, ya, ad-diniyah, agama, qanuniyah, undang-undang, wasiasiyah, politik, begitu mengontrol itu semua, kanat min ahamil awamil fi nufurin nas, ya, itu merupakan di Eropa kala itu merupakan faktor yang paling penting yang menyebabkan larinya orang dan menjauhnya mereka anil masihiyah, dari agama Kristiani Masihi, bal anidin bisuratin ammah, bahkan antipati mereka dari agama secara umum. Wa minadh dharuri, dan sesuatu yang jelas, yang pasti, likullil qa'imina ala syu'uni diniyah, setiap orang yang berkecimpung dalam urusan-urusan agama, at-tanabuh ila ta'thir hadil awamil, untuk waspada dan menyadari pengaruh faktor ini, liyudriku bi'umkin, agar mereka tahu dengan mendalam, mauqi'ahum, posisi mereka bainan nas, di antara masyarakat. Jadi apa yang harus mereka ambil, langkah apa yang harus mereka ambil dalam menghadapi masalah yang dialami oleh masyarakat sehubungan dengan ru'yah kauniyah ini. Wa khuturat wa muhimmatihim wa khuturati wa muhimmatihim wa ahamiyatiha. Wa khuturati muhimmatihim wa ahamiyatiha, dan betapa gentingnya dan betapa vitalnya posisi mereka dan betapa pentingnya masalah ini. Waliya'lamu bi anna akhta'ahum yumkin an tu'addi ila dhalal mustama', dan ketahuilah, dan agar mereka, para orang-orang yang berkecimpung di bidang agama ini, agar tahu bi anna akhta'ahum, bahwa kadang-kadang kesalahan-kesalahan mereka lah, yumkin an tu'addi, yang mungkin menjuruskan masyarakat ini ila dhalal mustama' wa ta'asatih, yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesesatan dan juga kesengsaraan. Jadi faktor sosial itu lebih disoroti oleh Ayatullah Misbah Yazdi, keteledoran daripada para atau orang-orang yang berkecimpung di bidang agama, yang tidak menampilkan Islam sebagaimana mestinya, sehingga menjadikan orang lari dari agama, nufur, ya, lari meninggalkan agama. Nah, itu faktor yang kedua. Jadi nanti kita akan bahas faktor-faktornya, kemudian akan dibahas jalan keluar untuk mengatasinya. Nah, sekarang kita baca faktor-faktornya dulu. Yang ketiga adalah al-awamil al-fikriyah, faktor-faktor pemikiran. Kita saya kira sudah tahu bagaimana syubhat itu berperan sangat besar di dalam menyesatkan masyarakat. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan syubhat selalu dimanfaatkan sebagai senjata yang paling efektif untuk memecah belah, untuk menyesatkan, untuk menghancurkan pemikiran terutama. Al-awamil al-fikriyah, faktor-faktor pemikiran, yaitu al-awham wa syubhat, atau dengan kata lain yaitu waham, prasangka, wa syubhat, dan juga syubhat, allati takhdur fi dhihnil insan, yang ada pada benak manusia. Aw yasma'uha min akharin, atau yang ia dengar dari orang lain. Lakinnahu la yumkin muwajahatuha,
Hanya saja kebetulan dia tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi dia tidak mampu ketika ada syubhat datang, dia termakan oleh syubhat itu. Lidha'fin wa kusurin fi qudratihi ala tafkir wal istidlal. Dan itu karena kelemahan dan keterbatasan kemampuan mereka dalam berpikir serta berargumentasi. Wa bidzalika yakhda, karena itulah ia akhirnya menyerah, pasrah, tunduk li ta'thiri tilka syubhat, tunduk kepada pengaruh syubhat-syubhat itu qalilan au aktsar, baik banyak maupun sedikit. Jadi ada yang terpengaruh, agak terpengaruh, ada yang sangat terpengaruh. Wa 'alal aqal takunu sabab fi husuli halatil ittirab wa taraddud fi dhihni litamna min husulil itminan wal yakin. Wa 'alal aqal, paling tidak sebabnya itu menjadi sebab, takunu sabab fi husuli halatil ittirab wa taraddud fi dhihnihi. Paling tidak itu menciptakan kebingungan, ya, kegalauan dalam dirinya, dalam otaknya dia, litamna min husulil itminan wal yakin lahu, yang menghalangi ia untuk mendapatkan ketenangan dan keyakinan. Jadi subhat, ya, sesat pikir, ya, itu selalu akan dihadapi oleh masyarakat sehubungan dengan masalah, apalagi masalah ru'yah kauniyah yang seperti ini. Wa yumkin taqsimul awamil al-fikriyah bidawriha ila aqsamin thanawiyah. Dan mungkin juga awamil atau faktor-faktor pemikiran ini pada gilirannya akan kita bagi bisa menjadi pembagian sekunder lagi, ada sub pembagian lagi. Amsal asyubhat al-mu'tabar al-maili ilal umuril hissiyah. Ada syubhat dan syubhat, amsal asyubhat al-mu'tamadah, syubhat yang berdasarkan pada kecenderungan kepada urusan-urusan materi. Jadi syubhat itu adalah syubhat yang berusaha untuk mengkaburkan masalah non materi. Jadi segala sesuatu berusaha untuk dimaterikan. Nah, dan menganggap bahwa selain materi tidak ada wujud. Wa syubhatun nasi'ah, atau misalkan ada juga syubhat yang muncul minal mu'taqadah, dari keyakinan al-khurafiyah, mungkin khurafat, ya, khurafat. Ada juga wa syubhat an-nasi'ah minat tafsiratil khati'ah, syubhat yang lahir dari tafsiran-tafsiran yang salah, itu juga bisa. Wal istidlalatid dha'ifah, atau argumentasi yang lemah. Wasyubuhat al-muta'alliqah bil hawadith wal qawarith al-mu'limah haitsu ya'taqid bi annaha mukhalifah lil hikmah wal 'adl ilahiyain. Misalkan ada juga syubhat kalau kita berbicara mengenai bencana yang menyakitkan, yang kemudian diyakini bahwasanya itu bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan keadilan ilahi, atau syubhat yang tansya' minal fardhiyatil ilmiyah, atau syubhat bisa muncul juga dari fardhiyat, ya, potensi atau fardhiyat. Kita pernah bahas mengenai fardhiyat ini dalam mantik, ya. Minal fardhiyat, kemungkinan ilmiah, ya, yang dipahami oleh sebagian orang bertentangan dengan keyakinan agama, misalkan. Kemudian syubhat al-muta'alliqah bi ba'dil ahkam wa ta'alim ad-diniyah, syubhat yang berhubungan dengan hukum-hukum atau ajaran agama, maka sama masail qaununiyah wal huquqiyah was siyasiyah, khususnya syubhat yang berhubungan dengan masalah kanun, undang-undang, masalah hak, dan juga masalah politik. Itu kan syubhat bermacam-macam jadinya. Rubbama yakun hunaka amilan awid awamil, dan mungkin di sana ada dua faktor atau banyak faktor lain yang tusahim jami'an fi takwini halati taraddud wasyak, yang menyumbang banyak dari atau menyumbang yang banyak menyumbang terciptanya kebingungan dan syak dalam masalah keyakinan, awal juhud wal ilhad, atau menyumbang kelahiran daripada ateisme. Yulahat ahyanan bi anna al-mata'ib an-nafsiyah al-mukhtalifah rubbama takunu 'amilan fil i'dad li dhuhuri syubhat wal awham. Dan barangkali juga bisa kepenatan jiwa yang berbagai macam bentuknya
barangkali bisa menjadi amil, menjadi faktor juga untuk munculnya syubhat dan waham tadi itu. Wabidzalika yusabul fardu bimaradin nafsi, maka dengan wabidzalika dan karenanya yusabul fardu bimaradin nafsiyin huwal waswas al-fikri wa natijatun lidzalik. Kan wabidzalika dan dengan demikian yusabul fardu akan ditimpa si pribadi tadi itu bimaradin nafsi, penyakit jiwa yang disebut dengan waswas al-fikri, waswas pikiran. Wa natijatan lidzalik ta'rad li hadzal marid halas syak. Hasilnya orang yang sakit ini akan dihinggapi syak. Fala yaktani bi ayyi dalilin aw burhan. Dia tidak akan merasa puas dengan dalil atau burhan apapun. Kama huwal mulahad fil musab bil waswas fil amal. Persis seperti yang kita saksikan pada orang yang terkena waswas dalam amaliyah, dalam amal sehari-hari, dalam amal misalkan wudhu dan lain sebagainya. Haitsu la yumkinuhu ayyathiqa bi sihhati ayyi amalin yumarisuhu, di mana ia tidak lagi bisa meyakini kebenaran, keabsahan dari amal yang ia lakukan. Panarahu, misalkan kita lihat orang seperti itu yang misyatahu fil ma asyrat marrat, membasuh, mencelupkan, membenamkan tangannya ke air puluhan kali. Walakin birraqmi min kulli dzalik, meski demikian la yahsulul itminan bi taharati yadihi. Tapi meskipun puluhan kali sudah dia celupkan ke dalam air yang banyak, ia tetap tidak mendapatkan keyakinan bahwa tangannya ini suci. Ma'anal yad rubama taharat fil marratil ula. Yang mungkin tangan itu sudah suci sejak celupan yang pertama. Itu puluhan kali dilakukan karena dia waswas dan tidak ada indikasi. Ciri waswas adalah dia tidak ada indikasi yang ia lakukan ini tidak sah. Bahkan sebaliknya. Jadi ketika kemudian ada orang datang kepada dia menunjukkan kitabnya, yang kamu lakukan ini sah. Secara fikih kamu sah, bahwasanya wudhu kamu begini sah. Tapi waswas tidak mengenal itu. Makanya Syed Ali Khamenei kemudian, Imam Khomeini juga menyebutkan bahwa salah satu untuk menghindarkan diri dari waswas adalah menganggapnya sah. Menganggapnya tidak ada. Tidak ada waswas. Sah, anggap aja sah. Karena tidak ada jalan lain. Semakin dibiarkan, semakin difikirkan, itu akan semakin menggerogoti kita. Dan itu akan menjadi syubhat yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan sampai akhir hayat kita. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.